teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya, atau juga menggunakan shower seperti ini ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya, sebelumnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tangan. Dalam hadisnya itu ya, tangan. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat waktu praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya, kemudian nah seperti ini ya. Nah kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Nah, kita mulai wudhu seperti halnya wudhu untuk sholat. Nah ini seperti biasa ya. Nah boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah sudah berniat dalam hati kita. Nah bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung sebagian. Bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya coba membersihkan bagian gigi ya. Itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air tubuh ya, kemudian istinsyaq dikeluarkan. Nah dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti
reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan. Seperti contohnya ya. Hirup. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang, begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu gini. Tuh. Ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya, atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini ya, bagian dari jari jangan lupa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi lagi ya, ke kanan. Kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini keluar dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan habis yang pertama, bisa yang kedua ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya